Kemudian yang saya hormati para pengundi pada hari ini, Pak Dr. Supriyadi SAI MHI, kemudian Bapak Dr. Kadafi MBDI, dan saya sendiri Dr. Ahmad Yamin SAI. Kemudian peserta sidang yang berbahagia, Saudara Nur Rahmawati. Marilah kita buka sidang tesis ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara peserta sidang Nur Rahmawati, sebelum sidang ini bisa mulai, saya akan menyampaikan beberapa sesi dari sidang tesis kita. Yang pertama adalah pengantar bimbingan yang akan disampaikan oleh pembimbing, dalam hal ini Bapak Dr. Umar. Nanti saudara berada di luar, kurang lebih sekitar 3 menit. Kemudian nanti saudara kami panggil kembali untuk membacakan hasil penelitian selama kurang lebih 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, masukan, saran dari para pengundi. Kemudian selanjutnya nanti pengundi dan pembimbing akan melakukan rapat untuk menentukan kelulusan, apakah saudara lulus atau tidak. Selanjutnya kesempatan 2 kata-kata dari saudara terkait dengan perkuliahan di MMINO. Kemudian selanjutnya sidang ditutup. Baik, kita beranjak kepada sesi yang pertama, pengantar bimbingan. Untuk itu mempersilakan saudara untuk berada di luar. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketiga dewan penguji kita di KDN ini, insyaallah akan menguji tesis bimbingan kami, yaitu Nur Rahmawati dengan judul analisis efektivitas strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana bantuan standar sekolah di SMP Negeri 2 Hulu. Yang pertama yang saya hormati Ketua Penguji Pak Dr. Ahmad Yamin SMA, kemudian Pak Dr. Supriyadi MHI, dan Pak Dr. Muhammad Kadafi MBDI, yang alhamdulillah semua sehat walafiat di pagi hari ini. Kemudian partner kami Pak Suwardi sendiri, alhamdulillah beliau tidak sempat hadir karena ada sesuatu hal yang sangat penting sekali. Baik, terkait bimbingan, ya alhamdulillah saudari Rahmawati ini sangat intens ya. Karena kesini juga prioritas dan seperti dia sangat kayak itu. Jadi sangat intens lah itu. Namun ya bukan rahasia umum, kita menjadi mahasiswa yang luar biasa. Kemudian untuk kita bersama bahwa saudari ini mengajar di SMPN 2 Hulu. Itu kesehariannya sebagai guru biasa. Itu kesehariannya, dan selanjutnya ya, sebagai pembimbing kami mohon bantuan terbaiknya untuk lebih berkualitasnya tesis dari Rahmawati. Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Nur Rahmawati, sebelum saya persilakan saudara membacakan hasil penelitian saudara, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Apakah saudara siap untuk berdiskusi dengan kami? Insya Allah siap. Ya, untuk itu kami persilakan saudara untuk membacakan hasil penelitian saudara selama lebih kurang 10 menit. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, atas hidayah ya, hidayahnya kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat
Bapak Dr. Yamin, Dr. Ahmad Yamin SHMH yang selaku penguji pertama, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kadafi MPDI penguji kedua, kemudian Bapak Dr. Supriyadi SHI MHI penguji ketiga. Terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Penguji sekalian untuk meluangkan waktu untuk hadir di sidang saya pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 15 November izinkan saya Nur Rahmawati untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Efektivitas Strategi Inovasi Kepala Sekolah dalam Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional di SMP Negeri 2 HUU. Kemudian yang poin pertama, adapun latar belakang dari judul yang saya angkat ini adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan keluasan kepada sekolah dan mendorong secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku. Dana BOS digulirkan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Program ini difokuskan pada peningkatan layanan peserta didik yang diberikan kepada sekolah-sekolah untuk biaya operasional untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, pemanfaatan dana BOS diatur dalam Juknis, namun terkadang kegiatan yang ada di Juknis melenceng dari realitas di sekolah. Maka dari itu sangat diperlukan strategi inovasi dari kepala sekolah agar sesuai dengan keadaan sekolah dan pelaporannya itu sesuai dengan Juknis. Kemudian latar belakang secara khusus yaitu konsep yaitu efektivitas strategi inovasi kepala sekolah pada pemanfaatan dana BOS. Kemudian fakta yang diperoleh adalah manfaat strategi inovasi, kemudian tantangan dari strategi inovasi. Penyebabnya adalah tidak adanya inovasi kepala sekolah terhadap pemanfaatan dana BOS. Kemudian yang keempat, pengaruh dari strategi inovasi kepala sekolah terhadap pemanfaatan dana BOS. Kemudian masalah yang timbul adalah keterbatasan kepala sekolah berinovasi pada pemanfaatan dana BOS. Kemudian adapun rumusan masalah dari tesis saya, yaitu yang pertama, bagaimana strategi inovasi kepala sekolah itu tepat untuk memanfaatkan dana BOS. Yang kedua, bagaimana efektivitas dari strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS. Kemudian apakah terdapat pengaruh dari strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah. Kemudian tujuan penelitian dari tesis ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS, kemudian menganalisis bagaimana efektivitas dari strategi inovasi kepala sekolah, kemudian menganalisis bagaimana pengaruh dari strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS. Kemudian yang berikutnya itu manfaat yang diperoleh, itu manfaat secara teoritis. Penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam pendidikan, yaitu membuat strategi inovasi dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah. Penelitian ini mampu memberikan referensi kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan terkait dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian manfaat secara praktis, yang pertama bagi pengelola dana BOS, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola dana BOS sebagai strategi inovasi dalam pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 HUU. Kemudian bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait dana bantuan operasional sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya disiplin ilmu manajemen inovasi. Kemudian hipotesis dari judul ini yaitu berdasarkan kerangka berpikir yang dijabarkan, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut. Pertama, HA itu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS. Kemudian H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS. Kemudian metode penelitian yang saya lakukan pada tesis ini yaitu terlebih dahulu mendesain penelitian. Saya menggunakan metode mix, yaitu perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Kuantitatif itu dilakukan dengan penyebaran angket, kemudian kualitatif itu dengan metode wawancara. Kemudian jenis data yang saya peroleh itu data primer, yaitu mengambil secara langsung data dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner yang disebar kepada guru dan tenaga administrasi yang ada di SMP Negeri 2 HU. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh guru dan tenaga administrasi. Kemudian sampelnya adalah seluruh populasi. Karena menurut Ari Kunto 2016, jika jumlah populasinya itu kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, yaitu 35 orang. Kemudian bagaimana prosedur pengambilan keputusan dari angket itu? Ada kriteria jawaban dari skala Likert dari 1 sampai 5. Adapun interval presentasinya kategori sangat baik itu 75 sampai 100%, kemudian baik itu 51 sampai 75%, cukup baik itu 26 sampai 50%, kurang baik itu 0 sampai 25%. Nah, sebelum kuesioner itu dibagikan ke responden, saya melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini saya lakukan agar angket yang saya sebarkan itu benar-benar sahih untuk diuji validitasnya, untuk mengukur rumusan masalah, untuk mengukur apa yang mau diukur untuk validitas. Kemudian reliabilitas yaitu reliabilitas itu agar penelitian ini angket itu bisa digunakan oleh penelitian yang di kemudian hari gitu. Kemudian uji validitas reliabilitasnya itu syaratnya yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, R tabel saya di sini adalah lebih dari 0,2826. Kemudian jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka itu dinyatakan valid. Dan sebaliknya jika R tabelnya itu kurang dari R hitung, tidak valid. Kemudian yang kedua, uji reliable. Saya mengambil kriteria jika nilai Krombat alfanya itu lebih dari 0,6 maka dinyatakan reliable dan atau konsisten. Dan sebaliknya jika nilai Krombatnya itu kurang dari 0,60 maka tidak reliable. Kemudian jenis pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama saya lakukan mengidentifikasi populasi penelitian, kemudian pemilihan sampel, kemudian instrumen pengumpulan data, kemudian menganalisisnya, kemudian mendistribusikan angket atau kuesioner itu, kemudian mendesain angket dan kuesioner itu. Kemudian analisis data, yaitu yang pertama itu membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 1% untuk mencari adanya hubungan antara dua variabel. Di sini pada tesis saya ini saya mengambil variabel bebasnya itu adalah inovasi kepala sekolah, variabel terikatnya yaitu pemanfaatan dana BOS.
Kemudian yang kedua, keeratan hubungan antara dua variabel melalui Kendall-Stauby. Kemudian yang ketiga, melihat arah hubungan antara dua variabel dalam uji korelasi Kendall-Stauby. Kemudian yang keempat, kaidah pengambilan putusan dalam analisis korelasi Kendall-Stauby untuk menjawab hipotesis penelitian. Kemudian yang terakhir, menentukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan koefisien penentu. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan dana BOS melalui inovasi kepala sekolah itu hanya sebesar 2,941%, sedangkan 97,0759% itu terdapat faktor penghambatnya. Kemudian yang berikutnya, hasil analisis data sebesar 2,9241% yang kategori itu kurang baik, itu tergolong sangat rendah dari apa yang diinginkan. Artinya terdapat faktor yang menjadi penghambat inovasi kepala sekolah terhadap pemanfaatan dana BOS. Adapun faktor penghambatnya itu penyusunan rancangan yang belum maksimal. Kemudian sarannya, yang pertama, diharapkan kepada kepala sekolah agar dapat berinovasi terkait pemanfaatan dana BOS. Kemudian inovasi yang dapat dilakukan meliputi bisa melalui penghematan anggaran, penyusunan arkas, dan penyusunan LPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Rahmawati yang sudah mempresentasikan hasil penelitian selama lebih kurang 10 menit. Kita masuki sesi masukan, diskusi, tanya jawab, saran, masukan untuk saudara demi kesempurnaan daripada tesis saudara ya. Jadi kita tidak sidang tesis, tidak menyidang saudara untuk mencari salah dan benar, tapi kami ingin memberikan beberapa masukan dan saran-saran demi kesempurnaan daripada tesis saudara. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan pada Dr. Muhammad Gaddafi untuk menyampaikan beberapa. Kami persilakan Pak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Dr. Ahmad Yamin SHMH selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Sumbawa. Pagi-pagi beliau sangat cerah ini, sekaligus sebagai ketua ya sidang tesis pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan kami muliakan pula Pak Dr. Supriyadi SHI MHI, rekan sejawat kami dan anggota tim penguji tesis saudara Nur Rahmawati. Ya, Pak. Dan yang kami hormati dan kami muliakan pula Pak Dr. Umar SPD MPD laku dosen pembimbing utama 1, dan yang kami cintai Pak Dr. Sobri ya, Subari MPD. Nah, salah pendidik dokter. Amin. Baik. Dan saudara Nur Rahmawati. Iya. Rahmawati ya. Iya. Yang berbahagia. Pertama, kami ucapkan selamat kepada saudara sudah nyampe pada tahapan yang sangat luar biasa. Ya, apapun hasilnya nanti, apakah saudara dinyatakan lulus atau tidak lulus itu, tetapi proses sidang ini saudara sudah nyampe di sini. Dan 1,5 kaki Anda sudah meninggalkan kantung. Baik, apakah saudara angkatan berapa?
Angkatan 10 Pak. Angkatan 10? Iya. Wah keren. Nah, kelas berapa? Kelas 10E. Oh 10E. Iya. 10E. Baik. Sering kuliah aktif? Alhamdulillah. Online iya. Berapa nih? 22 222 015 003. 003. Iya. Oh. Awal-awal pendaftarannya ini. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Iya, Benar. awal-awal nomor 3 tahun Iya. 2022 ini. Baik. Apa judul dari tesis semua? Judul saya Yang dibaca. ya efektivitas strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana operasional sekolah, bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 2 HU. Sekali lagi ulang. Efektivitas strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 2 HU. Kurang. Efektivitas Apa analisis juga Pak? Oh ya, analisis ada. Analisis. Oh iya Pak. Maaf Pak, maaf. Analisis efektivitas strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 2 HU. Apa sih yang menarik sehingga saudara itu mau meneliti ini? Atau apa sih latar belakang dari penelitian ini? Tidak usah dibaca-baca. Iya. Ngobrol aja, bawa santai. Kalau mau bilang bawa marah. Iya. Silakan. Tadi sudah saya jelaskan tentang latar belakangnya, yaitu pemanfaatan dana BOS itu harus sesuai dengan juknis BOS. Harus pelaporannya harus sesuai juknis BOS. Nah, sedangkan realitas di sekolah itu kadang itu tidak sesuai dengan juknis BOS. Misalnya acara 17-an, guru-guru itu membutuhkan baju seragam. Nah, jadi kepala sekolah harus mengambil dana dari mana untuk membayar itu. Nah, dibutuhkan inovasi dari kepala sekolah untuk menanggulangi hal seperti itu, Pak. Itu latar belakang dari inovasi judul yang saya angkat ini. Jadi saya pernah menjadi bendahara BOS itu 6 tahun. Iya, Pak. Ya kan? Ya. Inovasi yang maksudnya itu dari, kalau saya melihat inovasi di mana ini inovasinya? Ya, di penelitian ini ada 3 dimensi yang saya sebarkan atau kelola angketnya itu, yaitu penghematan anggaran, kemudian penyusunan arkas, kemudian yang ketiga penyusunan LPJ. Itu saya kembangkan dari 3 dimensi itu, Pak, angketnya. Jadi pertanyaannya itu apakah kepala sekolah masalahnya coba apa pertanyaannya itu? Rumusan masalah. Nah, itu mengukur apakah inovasi itu efektif atau tidak, atau adakah pengaruh dari inovasi tersebut, Pak? Apa inovasinya? 3 itu ya? Iya, 3 dimensi tadi, Pak, ya. Itu untuk melihat, ya kan? Melihat apa metode yang dipakai. Iya. Untuk bisa mengkonkretkan untuk bisa menganalisisnya apa metode yang dipakai dalam ini. Iya. Saya menggunakan metode mix, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kualitatif itu dari penyebaran angket yang saya lakukan itu ada tadi skala Likernya itu 1 sampai 5. Nanti di angketnya itu diisi oleh responden guru yang ada di sekolah. Kemudian saya olah di SPSS, itu data kualitatif, kemudian kuantitatif. Sedangkan data kualitatif itu saya lakukan dengan observasi, kemudian wawancara kepada guru yang ada di sana, terutama itu pengelola dana BOS, Pak. Pengelola dana BOS ya, bendahara. Bendahara dan juga ada timnya, iya, ada tim BOS-nya, Pak. Ada dokumentasi?
Ada Pak, ada. Saudara Ada. pernah nggak di sini dokumentasi? Ada Pak di lampiran. Enggak, maksud saya itu metode kan apa namanya itu salah satu cara. Iya. Kalau kualitatif itu kan untuk mengambil data itu ada wawancara, Iya. ada observasi dan ada dokumentasi. Iya. Apakah saudara itu melakukan memeriksa dokumen-dokumen dana bos itu atau tidak? Dokumen di sekolah. Dokumen di sekolah, iya Pak. Hah? Iya Pak, tapi mungkin belum ada di lampirannya. Kalau untuk pemeriksaan itu, kalau observasi ada Pak. Observasi ada? Iya. Apa yang saudara observasi? Yang saya observasi itu apakah di sekolah itu sudah sudah melengkapi sudah lengkap sesuai dengan juknis bos ataukah tidak, itu Pak. Berarti saudara melakukan pemeriksaan dokumen. Ya, bukan pemeriksaan dokumen mungkin Pak, tapi lebih ke Wawancara saja. ya observasi atau melihat-lihat keadaan sekolah gitu Pak. Kan ini dana bos yang mau dikelola, yang mau ditekan, yang mau diganti, kan yang mau Iya. diganti. Iya. Hanya kalau dana itu hanya bisa dilihat saja atau gimana? Coba. Kan dimensi saya tadi tuh penghematan anggaran. Nah, seperti saya kasih contoh itu ya mungkin tidak spesifik saya periksa dokumennya seperti itu Pak, tapi saya mewawancari kepala sekolah. Ini kan saudara memakai metode campuran. Iya. Di mana letak saudara memakai? Kalau pertanyaan apa rumusan masalah yang mana? Bahwa saudara memakai kualitatif, rumusan masalah yang mana saudara itu memakai kuantitatif. Ya. Kuantitatif itu saya gunakan rumusan masalah yang kedua. Itu apa ya tadi tuh? Yang kedua tuh efektivitas mungkin. Coba dilihat anunya itu. Ya, slide ya. Slide, lihat rumusan masalah. Efektivitas yang kuantitatif itu efektivitas, bagaimana efektivitas dari strategi inovasi, kemudian apakah ada pengaruh dari strategi inovasi. Kalau kuantitatif itu bagaimana strategi inovasi kepala sekolah, itu lebih ke situ Pak. Nak balik. Ya Pak. Ini kualitatif yang mana kualitatif dan mana kuantitatif? Kuantitatif. Nggak usah kemana-mana, lihat aja situ. Santai. Yang mana kualitatif dan yang mana nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3? Mana yang kualitatif dan mana yang kuantitatif? Pakai nomor saja, nggak usah dibaca. Itu kembali Pak. Hah? Nomor 1, nomor 2 kuantitatifnya Pak. Hah? Lihat bagus. Nomor 1, Lihat nomor 2. bagus. Santai aja Tadi saja. sudah betul tadi. Oh iya. Cuma Tenang. Dari ini Pak. ya, lihat. Iya Pak. Tadi pengaruh dari strategi Nomor 1. Ya, nomor 3-nya pengaruh. Tadi kan sudah dijelaskan memakai. Saya belum penjelasan. Pakai apa dia? Kalau nomor 1 pakai apa dia? Nomor 1 kualitatif Pak. Kualitatif. Ya, bagaimana Nomor 2, strategi? Kuantitatif. Nomor 3 Kuantitatif. Ya Pak. Sudah lupa. Mantep. Baik. Mantep. Kemudian sebelum terakhir saya melihat ini ada 2 pertanyaan sebelum terakhir. Iya, Pak. Yang satu pertanyaan, saya melihat saudara itu menarik tesisnya. Kenapa saya bilang menarik? Ada di dalamnya itu banyak MBS, ya kan? Iya. MBS. Coba diceritakan apa sih keterkaitan tesis saudara dengan manajemen berbasis sekolah? Iya. Tadi sudah dijelaskan di Ya, nggak usah diangkat Iya. dulu. Ngadil ya. Ngadil saja. ya, di latar belakangnya itu MBS Ya, itu karena saudara itu melihat apa latar belakang, banyak di latar belakang. Iya. Itu saya baca ada kan di teori saudara juga ada MBS. Iya. Kenapa saudara memasukkan MBS ini? ya. Ya, coba cerita. Karena untuk meningkatkan manajemen manajemen berbasis sekolah itu kan memanfaatkan yang ada di sekolah. Jadi membutuhkan dana kalau memanfaatkan
pokoknya di sekolah itu memanfaatkan di sekolah. Jadi membutuhkan dana. Jadi diperlukan suatu inovasi dari kepala sekolah untuk lebih lebih baik lagi untuk memanfaatkan dana BOS untuk meningkatkan manajemen sekolah tadi, Pak. Untuk meningkatkan manajemen sekolah Iya, tadi. kualitas manajemen sekolah tadi, Pak. Terus saya melihat saudara ini salah satu dari segi tulisan, ya kan? Dan hampir di semua paragraf di latar belakang dan di landasan teori itu banyak sekali banyak sekali kutipan referensinya banyak. Tetapi saudara tidak menghadirkan referensi itu, ya kan? Di daftar pustaka. Iya Pak, maaf Pak, baru 20 yang saya cetak ini karena sudah terlanjur 20 dicetak, ada saya susun kembali sudah 50 lebih Pak. Sudah 50 Iya. lebih. Ini harusnya sekarang itu harus bisa dihadirkan Iya, dan Pak. bisa diperbaiki. Iya Pak, maaf Pak. Kemudian terakhir itu latar belakang abstrak itu, ya kan? Sudah betul 4 paragraf, tapi saudara itu salah isinya. Iya Pak. Ya, sudah betul 4 paragraf, tapi saudara itu salah isinya. Paragraf yang pertama ditulis. Iya, Pak. Tulis. Nah, di sini tidak ada situ. 4 paragraf. Paragraf pertama itu latar belakang. Kedua. Paragraf kedua itu metodologi penelitian. Paragraf ketiga itu hasil penelitian. Paragraf keempat itu kesimpulan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ya. Saya kembalikan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hadapi. Sudah dicatat Saudara Nur Iya, Rahmawati? sudah Pak. Sudah ya. Baik, kita lanjut kepada penguji berikutnya. Silakan Pak Dr. Supriyadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Yang saya hormati Pak Dr. Umar MPD, Pak Sawari MPD, kemudian Pak Dr. Ahmad Yamin sebagai Ketua Sidang, Pak Dr. Muhammad Hadafi sebagai anggota, Saudara Nur Rahmawati ya. Apa artinya Nur Rahmawati itu? Itu yang tahu Pak. Hah? Orang tua. Nur tahunya cahaya. Hah? Rahmat. Nur Nur cahaya. Cahaya. Iya. Rahmat. Ya mungkin Rahmat. Ya, Rahmat. Iya. Wati itu ya wanita. Iya. Jadi wanita Iya. Cahaya. Cahaya. Cahaya Saya Rahmat. meminta ya, Iya. yang cahaya seorang wanita yang penuh rahmat. Iya. Ya. Alhamdulillah. Sehari-hari di mana? Ya Pak. Sehari-hari Di guru di SMP Negeri 2 HU Pak. dulu apa? Guru matematika. Matematika pantas. Ya, itu hikmahnya bagus. ya, rezekinya bagus. Alhamdulillah Ya. Pak. Matematika satunya diberikan apa? S1 matematika Pak. Di IKIP Mataram. Oh ini Iya. tahun berapa? Lulus 2007, masuk 2003. Model Iya. bisa kata dengan saya 2003. 2003. Iya, 2003. Jadi sama. Iya, seangkatan berarti. Iya. Judulnya analisis efektivitas strategi ya Iya. dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 2 HU ini di mana? Di Kecamatan HU Pak, di dekat pantai lagi, Kabupaten Kabupaten Dompu. Kabupaten Lampung. Iya. Maka ditambah ini nanti ya. Iya, iya. SMP Sudah Negeri 2 tambang. HU. Dicatat. Oh iya, dicatat. Iya. Jadi, Kan kita bertanya di mana HU ini? Ya kan? Oh iya. Buku. Itu tambah emas ya. Iya, sesudahnya Pak. Oh, sudah ya. Iya, sesudah HU Kecamatan Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu Ya kan? ya. Ya, supaya orang tahu dengan tadi Iya. di Dompu. Ya. Guru kelas Guru mapel Pak. mapel ya.
Selanjutnya sudah dicatat tuh? Ya. Ya. Selanjutnya Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Inovasi, tambah di situ ya, Universitas Teknologi Sumbawa ya. Kemudian Oktober itu diubah ke bulan sekarang, bulan berapa kan? November. Nah, itu Oktober ya. Ya. Kemudian tesis, lanjut halaman selanjutnya. Buka aja halaman selanjutnya. Tesisnya. Pokok dari mulai dari awal. Dari awal singkat ya. Bulan 2. Paper 2. Bulan Bunda ganti November 4. Nah, Oke. Sudah. Halaman kursan ya Pak. Jadikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen Inovasi ya. Iya Pak. Sudah. Ketemu? Oh iya Pak. Ya, program studi manajemen inovasi Universitas Teknologi Sumbawa juga di situ ya, November juga. Oke, selanjutnya kata pengantar ya. Kata pengantar itu sudah punya suami? Belum Pak. Belum. Iya. Oh iya tidak. iya Saya kira sudah punya suami, maka ini suami, anak-anak, gitu ya. Tapi tak perlu. Ya. Calon sudah ada? Ya. Sudah ada calon? Sudah. Kalau sudah Pak. Baik. nanti kita komunikasi ya. Lanjut. Abstrak, ya. Abstrak yang Indonesianya itu di kalimat terakhir dan penyusunan LPG. Iya, iya. Titik. Titik-titik itu. Iya maksudnya? titik sebenarnya di sini Pak. Kelolosan titiknya. Titik banyaknya itu. Ya. Ya. Kemudian di abstrak Inggrisnya itu dirapikan ya, kayaknya gerakan kiri, Iya, iya Pak. kiri kanan supaya rapi. Kemudian juga di daftar isi ya, daftar isi juga dirapikan ya. Kayak di bab 5 itu, bab 5 ya, daftar isi itu bab 5. Apa itu? Kesimpulan dan oh iya dana Kesimpulan cara iya iya Pak. Ya. Kesimpulan Dan cara. bukan dana. Iya. Kemudian pendahuluan halaman 1. Ya, kan? Iya. Nah, itu di tengah di paragraf kedua itu nyambung dengan Iya. yang di atas. Iya Pak. Itu di enter ya. Supaya tidak nyambung. Ini kenapa halamannya tidak jelas? Iya, halamannya sudah jelas. Ya, Oh halaman. Atau kabur? Ya mungkin warnanya itu Pak belum diganti. Oh, ya. Ke warna hitam. Iya. Di box nanti ada. Iya ya. Pak. Jangan sampai kabur. Kemudian di halaman 6. Ya. Halaman 6. Itu saya lihat ada tulisan yang masih nyambung dan spasi ya. Tolong dicek kayak di bagian C, di paragraf awal itu ada C, sekolah yang memiliki tulisan spasi ya. Iya 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 Pak. Jadi yang lain banyak sebutkan, tolong di kontrol ulang. Oke. Kemudian di halaman 9 rumusan masalah enter ya. Oh iya nomornya belum ada. Ya Pak. Ya. Iya Pak. Enter ya. Iya Pak. Kemudian halaman 12 hingga 28. Sudah? Iya Pak. Halaman 12. Iya Pak. Itu tambah kolom nomor gitu ya. Tambah. Penelitian dahulu nomor, nama dan tahun, judul, hasil, perkembangan berapa.
ya. Kalau nomornya nggak ada. Oke, apa kolomnya? Halaman 36. Ya, saya lihat saja ya, kalau kata pusing lagi. Ya angkat. 36 dirapikan lagi ya. Ya angkat. Angka saya dianu. Demikian halaman 37 sama ya. Di tabel-tabel loncat ke halaman 61. Ya, 4.3 enter itu ya. Kemudian yang punya tabel itu di garis-garisnya jangan sampai kabur ya. Saya. Oke. Kemudian terakhir dari saya daftar pustaka. Itu disusun rapi abjadnya A sampai Z ya. Maksudnya nama, ya, mulai ya. dari yang abjad A. Oh ya. Itu mulai dari T, tim penyusun, terus P, dari yang A, B, C sampai Z ya. Ya Pak. Pakai rata kiri kanan. Dan yang terakhir sekali, setiap ada gambar nanti kalau sudah dicetak dalam bentuk tesis di print warna ya, Ya Pak. supaya jelas ini kayak ini tidak begitu jelas. Apanya sih hasil mata itu warna. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Supriyadi atas masukan terhadap perbaikan daripada tesis saudari Nur Rahmawati. Masih kuat, Gadis? Kuat. Sengaja kita gitu kan supaya rileks gitu ya. Nah, ini kan gadis ini, ya kan? Kelihatan di kata pengantar, ya kan? Kita tahu gadis atau bukan itu kan kita tahu di kata pengantar, ya. Baik, saya hanya beberapa perbaikan sama dengan Pak Supriyadi ya, karena rata-rata gadis yang kita uji itu, ya para guru gadis itu trauma dia kalau kita tanya. Kenapa trauma? Jadi hanya diberikan masukan saja dia kalau gadis itu. Nah, karena mungkin belum kemasukan gitu. Ya, rata-rata gadis yang kuliah di kami di ujian akhir tesis itu selalu mengatakan cukup saya ditanya, ya kan? Tinggal saya hanya diberi masukan saja, ya kan? Mungkin karena ya belum kemasukan, ya kan? Makanya gitu ya. Nah, supaya jangan tegang, ya kan? Jangan tegang. Dari lap keringat aja cerita di soalnya saya lihat, ya kan? Yang pertama, masukan saya itu tadi sudah disebut sama Pak Dr. Supriyadi sama Pak Dr. Kadapi, nomor halaman penting itu. Apalagi saya ini sudah tua, Anda bisa lihat itu mana nomor halaman. Nah, ternyata kabur, ada juga ya, ternyata kabur, ya kan? Itu diperbaiki ya nomor halaman. Nah, sekarang menyambung walaupun sudah sama Pak Dr. Kadapi tadi itu sudah disebutkan jawaban pada masing-masing rumusan masalah, ya kan? Rumusan masalah satu itu ini sekaligus saja dicatat ya. Ini bukan pertanyaan sih, cuma masukan ya. Bagaimana strategi inovasi kepala sekolah untuk memanfaatkan dana operasional sekolah? Nah, karena ya kan karena tidak ada halaman makanya rumusan masalah gitu. Saya lipat saja gitu ya. Jadi begini, saya tidak bilang ibu, ya kan? Mbak. Nah, Iya Pak. ya, ini ibu
bukan ini ya. Susah ini, gadis saja ya. Begini gadis. Betul. Jadi di rumusan masalah satu itu, ya kan? Karena tadi sudah disebutkan waktu ditanya sama Dr. Kadafi itu apa inovasi di pemanfaatan dana BOS, ya kan? Gadis sudah menyebutkan tadi itu apa tadi ada berapa? Ada tiga ya? dimensi ya. Nah, ada 3. Nah, sehingga di tinjauan pustaka, coba lihat itu karena ada halaman kan. Nah, coba lihat di tinjauan pustakanya itu. Nah, setelah inovasi, nah langsung kerangka berpikir. Jadi sebelum kerangka berpikir ini itu ditaruh pengertian kepala sekolah itu, ya kan? Apa sih kepala sekolah? Kemudian baru pemanfaatan dana BOS. Baru dana BOS. Apa pengertian dana BOS itu, ya kan? Nah, setelah itu baru inovasi pemanfaatan dana BOS. Ada inovasinya sehingga indikatornya kan terukur nanti di bab 4-nya itu ya. Nah, ini ditambah di bab 2-nya ya. Jadi kepala sekolah, pengertian kepala sekolah, dana BOS dan inovasi pemanfaatan dana BOS, masuk yang 3 kata gadis itu tadi ya. Kemudian nyambung tadi pertanyaan Pak Dr. Kadafi ya. Tadi gadis sebutkan bahwa rumusan masalah 2 itu kan kuantitatif ya kan? Iya. Betul ya? Iya Pak, 1/2. Betul kan? Iya. Karena yang di situ adalah efektivitas, Iya. ya kan? Nah, tadi saya baca di dalam bab 4-nya itu atau di kesimpulannya itu bahwa pemanfaatan dana BOS itu efektif, ya kan? Dari hasil hitungan korelasi, ya kan? Nah, berarti hipotesanya tambah 1 dong. Bagaimana? Seharusnya kalau 2 kuantitatif ya 2 hipotesa. Hipotesa yang pertama, pemanfaatan dana BOS efektif, ya kan? Dalam pemanfaatan dana BOS efektif saja. Kemudian nanti H0-nya bahwa pemanfaatan dana BOS tidak efektif, kan begitu? Iya, Pak. Berarti tambah 1. Berarti tambah 1 hipotesa. Ada dua yang pakai kuanti, dan 1 yang pakai kuali jadinya kan? Iya. Berarti rumusan masalah 1 itu kan pakai kuali dia. Rumusan masalah 2 dan rumusan masalah 3 itu pakai kuanti. Nah, karena 2 rumusan masalahnya pakai kuanti, maka 2 hipotesa, ya kan? Tambah hipotesa lagi 1, 3. ya kan? Dan begitu kalau penelitian mix itu, kalau memang 2, kalau memang 1. Tapi kalau dilihat di kesimpulan, saudara ukur itu ternyata ada hasil gitu. Berarti kan ada uji korelasi di situ, ya kan? Berarti harus diuji hipotesanya juga, gitu ya. Enggak sih terlalu sulit kalau guru matematika menghitung itu, ya. Iya Pak. Jadi masih kurang diuji. Berarti kan harus ada uji hipotesanya lagi 1. Iya Pak. Berarti 2 uji hipotesanya, uji hipotesa terhadap efektivitas sama uji hipotesa terhadap pengaruh. Udah ya, nyambung terus itu. Kemudian selanjutnya kerangka berpikir. Jangan begini kan. Jangan begini kerangka berpikir kok. Di kerangka berpikir itu harus ada indikator yang diuji hubungannya gitu, ya kan? Berarti kan di sini kan 2 variabel yang dihubungkan antara strategi inovasi kepala sekolah
Kemudian pemanfaatan dana bos. Nah, untuk dikatakan efektif kan ada indikatornya, ya kan? Dibuat, ditulis Bu. Coba lihat di kanan, ada jelas halamannya. Sebelum hipotesis itu di bab 2. Kerangka berpikir halaman 27. Iya. Nah, karena saya sudah tua, udah lihat. Udah lihat halamannya, saya lihat halamannya itu gampang. Gimana gadis ini terlalu semangat jadi sini kemarin. Aida, makanya kita beri masukan kepada gadis ini. Jadi kerangka berpikir itu gadis, ya kan? Pertama, efektivitas strateginya kan harus ada indikator. Nah, buat turun dia kan. Kemudian pemanfaatan dana bos. Tadi kan ada inovasi yang ditulis 3 itu. Berarti sebelahnya situ, ya kan? Nah, kemudian garisnya itu dihubungkan. Strategi dihubungkan dengan inovasinya. Baru kena dia. Ini kan sudah betul indikator komponen penggunaannya kan. Ini komponen penggunaan ini. Kalau yang ini sih sebaiknya taruh aja di dalam tinjauan pustaka komponennya, ya. Komponennya itu masuk ke tinjauan pustaka. Sekarang kerangka berpikirnya itu menghubungkan 2 variabel. Sebagaimana yang gadis hubungkan di dalam bab 4 itu, menghubungkan antara variabel efektivitas strategi inovasi kepala sekolah dengan dana operasional sekolah, dengan pemanfaatan dana operasional sekolah. Nah, itu yang kita hubungkan. Jadi indikator yang di efektivitas penggunaannya ada berapa dia, sama strategi inovasi yang di pemanfaatan dana bosnya, lalu dihubungkan, ya, kesulit-sulit situ, ya kan? Jadi 2 variabel dihubungkan di kerangka berpikirnya itu dalam kerangka pemanfaatan dana bos. Nah, kemudian kita lanjut kepada bab 3 supaya nyambung antara bab 1, bab 2, bab 3. Bab 3, nah baru terang nih 30, betul ya? Iya Pak. Ya, baru terang. Yang lain. Yang sana kabur. Iya. Iya kan? Nah, itu ada hubungan antara nomor halaman dengan keterlambatan jodoh ini menurut saya. Makanya harus itu yang dicari sama guru matematika itu. Makanya kabur halaman awalnya. Tapi lama-lama nih akhir ketemu juga nih nomor halamannya. Nah, berarti lama-lama ketemu juga gitu loh. Nah, itu anunya itu korelasinya itu ya antara nomor halaman dengan keterlambatan jodoh. Ya, kalau saya sih belak-belakan aja. Jangan tersinggung ya. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Baik, dianalisis ya, dianalisis karena dia pakai ini, maka analisisnya itu harus 2. Jadi analisis kualitatifnya sama analisis kuantitatifnya. Kalau analisis kualinya itu kan terdiri dari kan, mulai dari reduksi data, display data, kesimpulan. Catat aja di halaman 3. Iya Pak. Catat aja di analisis data di halaman. Nah, ini hilang lagi halamannya nih. Udah muncul tenggelam ini. Itu makanya namanya Nur Rahmawati gitu loh. Wanita dengan cahaya rahmat, itu katanya Pak itu. Ya kan, mudah-mudahan rahmat itu segera turun setelah Minop itu loh. Ya, itu serahmat yang dicari itu. Makanya Haji ngomong dari tadi itu, kalau saya ketemu gadis itu banyak sekali saya ngomong di luar itu. Iya sebentar bisa sampai jam 12. Ini demi norma ini analisis data dia.
Analisis data 31 ini sih. Analisis data di halaman berapa ini nggak kelihatan, mulai dari 30. Nah, dari pertama kan 3.83.8.1 kan analisis data kualitatif. Nah, nanti 3.8.2 baru analisis kuantinya, mulai dari uji validitas, uji instrumen dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian di bab 4-nya sebelum sampai kepada uji validitas, uji reliabilitas, ditulis dah hasil wawancara tentang inovasi strategi itu yang 3 indikator tadi disebutkan itu ya. Nah, baru masuk ke uji validitas, uji reliabilitas dan lain-lain terus ya, sehingga bab 5 nyambung sudah dengan bab 5-nya, iya kan? Simpulan. Saran 3, nggak usah banyak saran. Kalau banyak saran dari sini. Cuma 2 tadi Pak. 2. 3, karena 3 kesimpulan, 3 saran, gitu ya. Saran terhadap inovasi, saran sama efektivitas, saran kepada hubungan, ya. Oke, udah ditulis, gadis? Iya Pak. Baik, kita cukupkan sekian untuk apa sesi masukan dan jawab. Kami persilakan untuk berada di luar ya. Terima kasih Pak. Nah, kita sedang tentang pemilihan juga ya. Gimana Pak? Pemilihan juga ya. Karena masih gadis. Karena betul. Minum apa tuh? Minum dulu. Soalnya gawat. Ya. Minum dulu. Minum dulu. Pengumuman hasil. Pengumuman hasil. Baik, Saudara Nur Rahmawati, saudara sudah siap menerima apa yang menjadi keputusan sidang tesis saudara? Siap Pak. Baik, sampai kepada kesimpulan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan saudara dalam sidang tesis pada hari ini dinyatakan lulus. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak. Untuk itu kami persilakan kepada saudara untuk menyampaikan pesan dan kesan singkat ya, kurang lebih 2 menit selama saudara berada di sebagai mahasiswa MM Inov. Ya, alhamdulillah Pak. Selama saya mengikuti perkuliahan di manajemen inovasi ini dari semester awal sampai semester akhir ini, alhamdulillah para dosennya menyampaikan mata kuliah dengan baik. Alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk pada perkuliahan. Kemudian nilai alhamdulillah sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dari mahasiswanya, itulah nilai yang diberikan Pak. Terima kasih untuk uji tesisnya ini sangat dipermudah Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak. Malu gadis ya kan? Iya, Coba kan ahli matematika toh? Iya Pak. Coba gombal pakai rumus matematika. Enggak tahu Pak. Makanya masih Iya, kabur Pak. itu, Pak. Makanya nomor halamannya kabur. Bisa gombal, gombal arah matematika. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Ya, tidak bisa. Benar-benar nggak bisa. Baik. Iya. Terima kasih Saudara Nur Rahmawati sudah menyampaikan pesan dan kesan selama kuliah di MM Inov, dan kami atas nama penguji dan pembimbing menyampaikan permohonan maaf mungkin ada salah kata, salah ucap selama proses persidangan ini. Mohon kiranya dimaafkan. Ya, marilah kita tutup sidang tesis ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu ya. Ini Foto ini dulu, di ya, bawah Pak. ya, Iya. anunya, catatannya. Catatan.
catatan penting ya untuk diperbaiki. Betul.